Adat dan budaya suku Taman. Setelah berpisah di daerah Tembang dengan Taman Mbalo, kemungkinan di daerah Tembang, suku yang sekarang menamakan diri suku Taman, mudik ke hulu Sungai Kapuas sampai ke daerah perhuluan Sungai Kapuas dan Sungai Sibau dan Sungai Mendalam. Di Bika, Kecamatan Bika sekarang, tepatnya di tengah Danau Sula, ada Tembawang suku Dayak Taman. Menurut berita, burung Tembawang tersebut adalah milik suku Dayak Taman yang sekarang menempat di daerah Sibau. Bahasa Taman. Bahasa suku Dayak Taman adalah sebuah dialek bahasa Dayak yang dipertuturkan oleh suku Dayak Taman di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, termasuk ke dalam bahasa Sulawesi Selatan atau suku Dayak Bugis, meskipun penuturannya berada di pedalaman Sungai Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Diperkirakan penuturannya 30.000 tahun yang lalu. Seperti telah disinggung di atas, rumpun bahasa penutur Austronesia seperti Melayu, Polinesia, Sulawesi Selatan, Bugis, Tamanik, dan Dayak Taman Kapuas Hulu sendiri. Hukum adat Dayak Taman. Masyarakat adat suku Dayak Taman Banuaka, salah satu suku yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Secara umum, suku Dayak Taman masih menjaga adat istiadat dan hukum adat Taman, yang mana dari sejarah masyarakat Taman sempat menjadi landasan dalam kebudayaan sosial, ekonomi, dan budaya. Adat istiadat itu lahir dari norma-norma adat dasar, kesepakatan dan aturan main yang dihayati dan dipatuhi bersama. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat adat Taman telah memiliki struktur adat istiadat, nilai, norma, religi, hukum adat, seni, dan budaya yang tertata dengan baik. Oleh masyarakat lain, Taman sering disebut Turi. Turi berasal dari kata tuari atau manutuan, yang artinya manusia dengan pola hidup yang tertata serta telah terpola kekasan tradisi dan budayanya. Sejak ditetapkannya hukum adat Taman pertama kali hingga saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Taman dan masyarakat luas. Semakin kurangnya generasi tua yang memahami dengan baik seluk-beluk adat istiadat dan hukum adat telah mendorong dilakukannya upaya pembukuan, pendokumentasi secara tertulis adat istiadat dan hukum adat Taman, dengan harapan adat istiadat atau hukum adat atau pun kebiasaan-kebiasaan positif yang selama ini berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat terpelihara, dipahami, dan dihayati oleh generasi muda atau penerus. Perumusan hukum adat pertama kali dilaksanakan di Melapi Pabiring pada tahun 1959. Pertemuan tersebut berhasil membukukan hukum adat Taman secara tertulis. Perumusan penyempurnaan dilaksanakan hampir 40 tahun berikutnya di Melapi Patamuan pada tanggal 25 sampai 27 Oktober 1996 dengan pertimbangan penyesuaian hukum adat Taman dengan perkembangan peradaban masyarakat, serta untuk menjadikan hukum adat Taman benar-benar menjadi pedoman hidup, pengayom, penentuan dan kebutuhan hidup. Pertemuan Dayak Taman tanggal 21 sampai 23 November 2028 di Biara Diosoli menjadi pegangan
baru dalam pelaksanaan adat istiadat. Rumusan yang ditetapkan dalam pertemuan tersebut kini menjadi pegangan terbaru dalam pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat bagi masyarakat Taman di Kalimantan Kapuas Hulu. Adat istiadat dan hukum adat Taman berlaku untuk setiap penduduk yang berdomisili di wilayah hukum adat Taman dan atau warga masyarakat yang berperkara dengan masyarakat adat Taman dan atau yang memiliki pertalian keturunan, nilai, norma, dan keyakinan sosial dengan masyarakat desa warga masyarakat Dayak Taman.